Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Sri Windiani dan saya Putri Julianti, akan mempresentasikan mengenai pendekatan dan metode pendidikan Islam. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pendekatan pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Putri. Yang pertama, pendekatan pendidikan Islam. Dalam KBBI, pendekatan adalah proses pembuatan, cara mendekati atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Secara terminologi, Mulyanto menyatakan bahwa pendekatan bersifat aksiomatik. Ia terdiri dari serangkaian asumsi mengenai hakikat bahasa dan pengajaran bahasa serta belajar bahasa. Bila dikaitkan dengan pendidikan, pendekatan berarti serangkaian asumsi mengenai hakikat pendidikan Islam dan pengajaran agama Islam serta belajar agama Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan merupakan suatu proses mendekati sesuatu. Dalam dunia pendidikan berarti mendekatkan pendidikan agar dapat mempermudah dalam proses pembelajaran. Berikutnya jenis-jenis pendekatan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan ini yaitu dengan berdasarkan filosofi moral dan nilai keagamaan dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, yang bertujuan agar peserta didik dapat berpikir seluas-luasnya tanpa terbatas pada sebuah pemikiran yang pasif sehingga bisa lebih menggali pemahamannya. Yang kedua, pendekatan induksi-deduksi, yaitu penentuan kaidah umum yang didasarkan pada kaidah-kaidah khusus. Yang ketiga, pendekatan sosio-kultural, yaitu pendekatan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya termasuk dalam mencari pengetahuan. Pendekatan ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kerjasama, dan saling memahami serta melengkapi. Yang keempat, pendekatan fungsional, yaitu pendekatan yang berpatok pada fungsi sebenarnya seorang anak yang kelak akan terjun langsung dalam masyarakat. Di sini peserta didik dituntut untuk mengerti dan memahami bagaimana seseorang berperan langsung dan ikut berkontribusi dalam kegiatan masyarakat. Yang kelima yaitu pendekatan emosional. Pendekatan ini pendekatan yang lebih menekankan atau berfokus pada emosi peserta didik, di mana pendidik harus mampu menyentuh perasaan dengan cara memberikan semangat dan motivasi agar peserta didik dapat merasakan bahwa pentingnya belajar. Selanjutnya, metode pendidikan Islam. Ada beberapa pendapat dari para ahli, diantaranya yaitu Profesor Dr. Atiyah Al-Abrashi mengatakan bahwa metode adalah jalan yang diikuti dalam memahamkan para murid tentang segala macam pelajaran dalam segala mata pelajaran. Yang kedua yaitu ada Hasan Manggulung yang mengemukakan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa metode pendidikan adalah semua cara yang digunakan dalam upaya mendidik. Dan yang keempat ada Profesor Muhammad Abdurrahim Gunaimah mengatakan bahwa metode mengajar adalah cara-cara praktis untuk mencapai tujuan-tujuan dan maksud-maksud pengajaran. Dan yang terakhir ada dari Dr. Abdurrahman Soleh Abdullah yang mengatakan bahwa metode adalah cara-cara khusus yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran. Apabila dikaitkan dengan proses pendidikan Islam, maka metode berarti cara-cara yang ditempuh oleh pendidik dalam usaha menyampaikan materi yang berkaitan erat dengan ajaran-ajaran Islam, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dengan cara-cara dan tujuan tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, metode pembelajaran merupakan upaya atau cara yang diterapkan oleh seorang pendidik dalam proses pembelajaran yang tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan dapat membuat peserta didik merasa tidak menjadikan pembelajaran sebagai beban dan tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Metode ini berperan penting dalam kelancaran dan efektivitas dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya ada fungsi metode pendidikan Islam. Menguasai metode dalam pendidikan adalah merupakan hal yang penting bagi seorang pendidik karena diperlukan agar pendidik mampu mentransformasikan dan menginternalisasikan materi pembelajaran dengan baik. Paling tidak ada dua fungsi dari metode pendidikan. Yang pertama adalah sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Dan yang kedua, metode bisa menjadi sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu. Selanjutnya ada jenis-jenis metode pendidikan Islam. Adapun jenis-jenis metode pendidikan Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah. Metode ini di mana seorang pendidik menjelaskan, menerangkan mengenai materi pembelajaran secara lisan dengan menyampaikan, menjelaskan, menerangkan, dan memaparkan mengenai pengertian-pengertian. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini di mana para siswa dapat berargumen sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, metode tanya jawab. Merupakan metode di mana seorang pendidik bertanya kepada peserta didik maupun sebaliknya. Yang keempat, metode demonstrasi dan eksperimen. Merupakan metode di mana lebih menekankan kepada praktek atau percobaan sehingga metode ini sering digunakan dalam pembelajaran praktek ibadah dan akhlak. Yang kelima, metode pemecahan masalah problem solving. Metode ini digunakan untuk pertanyaan atau pemecahan masalah sehingga peserta didik dapat berpikir secara kritis dan rasional bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya ada metode kerja kelompok. Kerja kelompok yaitu dengan mengelompokkan para peserta didik ke dalam beberapa bagian yang terdiri dari beberapa orang, sehingga di sana mereka bisa bekerja sama, mendiskusikan, memusyawarahkan, melakukan percobaan dan saling bertukar pikiran mengenai suatu materi pembelajaran yang dapat melatih kerjasama, kekompakan, dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selanjutnya ada metode resitasi. Metode ini yaitu dengan cara memberikan tugas atau yang sering disebut dengan pekerjaan rumah, di mana seorang pendidik memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan secara mandiri di rumah. Dan pemberian tugas ini bertujuan agar peserta didik dapat lebih memahami materi yang diberikan. Selanjutnya ada metode sosiodrama dan bermain peran. Metode sosial ini yaitu di mana para siswa memerankan berbagai peran di dalam kondisi sosial, sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas bagaimana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada metode karya wisata, yaitu salah satu metode yang menyenangkan dan mungkin efektif karena siswa diajak untuk keluar ruang pembelajaran guna melihat secara langsung bagaimana keadaan di luar atau lingkungan yang sebenarnya, ruang lingkup bahasan materi, dan meninjau atau dapat menilai langsung sesuai keadaan yang ada. Dan yang terakhir yaitu metode drill. Metode drill atau disebut juga metode pelatihan, yaitu metode di mana para peserta didik diberikan pelatihan-pelatihan atau latihan-latihan agar mereka lebih memahami mengenai bahan pembelajaran yang sudah disampaikan. Mungkin dari pemaparan materi dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan ya. Izin bertanya, tadi kan ada banyak cara atau metode yang digunakan. Nah, menurut kalian metode yang paling paling efektif di pembelajaran pendidikan agama Islam itu metode yang siapa? Dan bermain peran itu contohnya gimana? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dian. Apa contoh metode sosiodrama dan bermain peran? Contohnya misalnya gini, Dian tuh disuruh sama guru atau dosennya kayak gini, coba kamu, apa pendapat kamu kalau misalnya kamu jadi guru jadi guru kalau misalnya ada murid atau siswa yang kurang belajarnya, itu harus digimanain? Kamu sebagai guru tuh harus kayak gimana menghadapi si siswa itu? Jadi kayak drama gitu tuh. Misalnya kamu harus
lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Najma. Kan tadi pertanyaannya apa tuh? Metode apa yang paling efektif? Ya, nah, jadi buat tahu metode mana yang lebih efektif tuh kita harus melihat situasi dan kondisi di dalam ruang kelas tersebut. Contohnya, misalnya di ruang kelas tersebut tuh peserta didiknya kayak kurang nyatu, kurang sosialisasinya tuh sesama peserta didik. Itu bisa menggunakan metode diskusi, kalau enggak metode kerja kelompok. Tujuannya tuh biar peserta didik saling menyatu. Kayak gitu. Terus misal ada lagi kayak tentang pelajaran pendidikan Islam. Di situ kan ada kayak praktek-praktek ibadah, praktek wudhu, jenazah dan lain-lain. Itu tuh bisa menggunakan metode demonstrasi dan eksperimen. Berarti setiap metode itu sebenarnya unggul, cuman kita aja yang memposisikannya. Iya. Makasih. Iya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum kami tutup? Cukup? Baik. Kesimpulannya, yaitu pendekatan atau metode dalam pendidikan Islam merupakan suatu proses dan cara agar pendidikan dapat berjalan dengan semestinya, di mana di dalamnya memuat berbagai aspek yang menjadikan proses pembelajaran menyenangkan, kondusif, efektif, dan aktif. Suatu kegiatan yang dapat menjadikan pendidik dan peserta didik menjadi lebih aktif, berinteraksi, dan pendidik mampu memberikan kesan yang berharga di setiap kegiatan pembelajaran. Keduanya harus dilakukan secara berkesinambungan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan semestinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.